Ibuku adalah sumber semangatku. Seorang wanita yang sangat tegar dan periang di balik duka yang ku tahu sering ia sembunyikan. Sejak ibuku kecil, sekitar 7 tahun ia ditinggal selama-lamanya oleh bidadari yang tak bersayapnya. Ya, ibuku ditinggal meninggal oleh ibunya sejak umur 7 tahun. Ibuku anak keenam dari 9 bersaudara. Sejak umur 7 tahun, ibuku berjuang membantu perekonomian keluarganya dan membantu ayahnya menyekolahkan kakaknya. Ibuku juga mengurus adik-adiknya yang masih kecil. Seorang wanita yang hebat, rela berkorban untuk keluarganya. Bahkan ibuku menolak disekolahkan oleh gurunya dan sempat menolak lamaran seorang arsitek demi merawat ayahnya kala itu. Setelah dewasa, akhirnya ibuku menikah dengan ayahku. Ayahku berasal dari keluarga seorang tentara, namun dia terbuang oleh ibunya sendiri semenjak kakekku meninggal. Karena itulah, demi membantu perekonomian keluargaku, ibuku semenjak menikah selalu berbakti kepada ayahku. Sejak hamil aku, ibuku tetap bekerja menjadi seorang penjahit. Walaupun kehidupannya pas-pasan, sejak masa mudanya, ibuku selalu mematok harga jahitan yang tidak terlalu mahal untuk sebuah baju ataupun celana. Aku bangga pada ibuku karena dikala ketidakmampuannya, dia masih punya hati untuk menolong orang lain, untuk tidak mematok harga yang terlalu mahal. Padahal saat aku kecil aku adalah anak yang sakit-sakitan. Keluar masuk rumah sakit itu adalah hal yang biasa. Hutang bapak ibuku di mana-mana karena aku sakit-sakitan zaman dulu itu. Tapi ibuku tidak pernah mematok harga yang terlalu mahal untuk sebuah jahitannya. Itu dikatakan oleh orang-orang yang mengenal ibuku semenjak dia masih muda. Singkat cerita, aku mulai remaja. Dikala nakalnya aku, ibuku selalu membelaku jikalau ayahku memarahiku. Aku yang kala itu benar-benar masih nakal dan belum berakal, selalu meminta apapun yang kumau harus dipenuhi. Ibuku pekerja keras. Demi memenuhi kebutuhan keluarga, ibuku menjahit. Sempat pula berjualan es dan jajanan di depan rumah. Dikala bapakku yang kala itu berjualan es tebu, setiap hari ibuku membantu bapakku, mulai menyiapkan tebu, mencuci gelas, menyiapkan gorengan, hingga kadang ikut berjualan. Tak jarang pula, jika bapakku berjualan, ibuku membantu mencari rumput atau istilahnya ngarit, untuk makan kambing ternak keluarga kami. Kala itu keluargaku memang memiliki beberapa ekor kambing. Kambing itu difungsikan untuk sewaktu-waktu jika memang ada kebutuhan mendadak. Kambing itu bisa dijual, lalu uangnya untuk kebutuhan sehari-hari. Aku yakin, ibuku sangat lelah dengan rutinitasnya setiap hari. Beliau bangun paling awal, tidur paling akhir. Bangun jam 4 subuh untuk menyiapkan sarapan anak-anaknya. Menanak nasi menggunakan tungku, lalu mencuci baju dengan manual, karena kala itu kami tak mampu membeli mesin cuci. Lalu memasak makan siang, menyiapkan dagangan bapakku, lalu menjahit, terus sorenya mencari rumput. Kadang pula ibuku ke sawah membantu panen cabai budeku. Kadang pula setelah maghrib ibuku masih melanjutkan jahitannya sampai larut malam. Tak terbayang bagaimana rasanya lelahnya menjadi ibuku. Walaupun rutinitasnya sangat padat, ibuku selalu menjaga sholat malamnya. Pernah suatu hari aku melihat ibuku menjahit sampai larut malam, lalu diteruskan sholat tahajud. Aku tak tahu sebelumnya dia sudah tidur atau belum, karena setauku kalau sholat tahajud itu harus tidur dahulu. Tapi setauku dia tadi belum tidur, karena aku mengintip dia dan aku juga belum tidur dari sejak sore. Dan aku masih mendengar mesinnya berbunyi dan ku dengar dia belum tidur juga. Tapi entah kenapa kala itu ibuku meneruskan sholat tahajud. Dari kamar ku intip dia, dan diam-diam aku menangis nelangsa karena rasanya belum bisa membahagiakan ibuku. Paginya ternyata aku membutuhkan uang untuk bayar LKS. Namun ibuku tak punya uang. Ibuku memecah celengan dari kaleng susu yang dia kumpulkan setiap habis menjahit. Namun uangnya masih kurang ternyata. Akhirnya ibuku mencari pinjaman uang ke tetangga dan alhamdulillah dapat pinjaman. Hingga akhirnya aku lulus sekolah. Dan saat tiba aku pergi merantau, ibuku selalu membawakanku bekal yang mungkin bagi anak lain itu berlebihan. Bekal yang sangat banyak. Ibuku selalu menganggapku anak kecil dan selalu mengkhawatirkanku. Sedih rasanya di usiaku yang seperti ini belum bisa membalas jasanya. Namun aku sangat bersyukur diberi ibu dan bapak seperti mereka. Karena dari mereka aku belajar ikhlas, sabar, tanggung jawab, dan juga pantang menyerah.
Bahkan di usiaku segini pun aku masih mendapatkan mereka. Ketika saat kondisiku terjatuh, mereka pun mencarikanku utangan dari bank. Rasanya sedih belum bisa membahagiakan mereka. Teringat kala itu ibuku yang selalu mengantarkanku kemana-mana memakai sepeda jengki berwarna biru. Karena kala itu kami memang tidak memiliki motor, kami hanya memiliki Vespa, dan Vespa itu pun dipakai bapakku untuk bekerja. Pada saat itu badanku bukan badan yang kecil, badanku sudah mulai membesar. Karena waktu kecil aku pun sangat gemuk. Tapi ibuku tidak pernah mengeluh ketika harus memboncengku kemanapun memakai sepeda jengki. Terlebih di saat aku sakit. Sungguh sebuah pengorbanan yang tiada bisa terbalas oleh apapun. Sekalipun dengan berlian maupun sisa umur hidupku sekalipun. Ibuku memang mungkin bukan dari orang kaya, tapi bagiku, ibuku adalah orang kaya yang sesungguhnya orang kaya. Dia kaya hati, kaya ilmu, kaya pikiran, dan dia adalah orang yang sangat tulus di antara orang yang tulus. Dia tidak meninggalkanku sedetik pun, walaupun keadaanku seburuk apapun dan sedurhaka apapun. Dia selalu bersamaku, walaupun aku tidak pernah memintanya. Dia bukanlah ibu yang seorang penuntut. Dia ibu yang tulus dan dia adalah ibu yang benar-benar bisa mengerti aku walaupun tanpa aku bercerita sekalipun. Maafkan aku ibu, aku belum bisa membahagiakanmu. Semoga aku masih ada umur untuk bisa membalas kebaikan mereka. Kalaupun aku tak ada umur, kuharap bapak ibuku selalu diberikan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Selamat Hari Ibu.